Halo, perkenalkan, saya Fiorentina Novela Fajri Imani, nomor absen 17 dari kelas A. Jelaskan terkait learning journal pada agenda 3. Pada learning journal kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang sudah Anda pelajari selama pembelajaran. Di sini saya belajar dari dua hal, dari materi pembelajaran dan dari review tugas individu. Belajar dari materi pembelajaran tentang kedudukan ASN, kita harus sadar bahwa kita adalah pegawai pemerintah yang menjalankan tugas negara dengan peran kita sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan penjaga persatuan dan kesatuan. Kita harus mengetahui kewajiban kita agar berhak mendapatkan hak yang sudah ditetapkan. Lalu kita harus menjalankan kode etik dan perilaku, yaitu diantaranya integritas, profesionalitas, netralitas, dan akuntabilitas. Dan dalam pengelolaan ASN, kita mengenal konsep sistem merit, yaitu kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Selanjutnya, pada pengelolaan ASN yang efektif adalah kunci untuk memastikan birokrasi profesional dan berintegritas tinggi, mulai dari awal masuk hingga pensiun yang meliputi rekrutmen dan seleksi, pengembangan karir, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan perlindungan. Selanjutnya, ASN harus mampu memanfaatkan literasi digital untuk mendukung pelayanan publik dengan memerhatikan pilar digital yang meliputi cakap digital, aman digital, etis digital, dan budaya digital. Penerapan literasi digital bisa berupa platform digital untuk pelayanan publik, kolaborasi tim, dan analisis data, yang dampaknya bisa menimbulkan atau menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan transparan, siap menghadapi hoax dan serangan cyber, dan yang paling penting, terwujudnya smart governance. Pada review tugas individu, kita lebih memahami sudut pandang setiap peserta. Contohnya pada learning journal, mereka menyampaikan kembali materi yang telah dipelajari dengan sudut pandang masing-masing. Lalu pada identifikasi solusi tantangan Smart ASN, di sini kita belajar untuk lebih memahami tantangan di unit kerja, belajar menganalisa dan memberikan solusi. Lalu kita juga bisa tahu tantangan dan solusi di unit kerja lain. Tantangan dan saran dalam pembelajaran ini, yang pertama yaitu dalam tantangan saya menemukan kurangnya pengalaman dalam menemukan isu menimbulkan keraguan dalam memberikan solusi. Ini saya atasi dengan banyak berdiskusi dengan ketua tim. Lalu saran dalam pembelajaran ini perlu ada contoh bad practice dan good practice dalam Smart ASN untuk bahan diskusi para peserta. Dan yang terakhir yaitu penerapan di unit kerja. Setelah kita belajar dari tantangan yang telah kita analisis, entah itu dari diri kita sendiri maupun dari peserta lain, kita dapat menyimpulkan bahwa tantangan di Kementerian PU kebanyakan yaitu karena kurangnya motivasi literasi digital dan belum adanya optimalisasi fasilitas yang sudah diberikan oleh Kementerian PU, yaitu pada Microsoft 365. Untuk meningkatkan motivasi literasi digital, kita perlu banyak diskusi dengan rekan kerja, mencoba fitur baru dari aplikasi yang sering kita gunakan, dan merubah pola pikir bahwa belajar digital merupakan beban. Namun, belajar digital adalah investasi masa depan. Selanjutnya, dalam optimalisasi kolaborasi Microsoft 365, kita bisa menggunakan Outlook dan Teams untuk penjadwalan digital serta reminder otomatis. Selanjutnya, untuk kolaborasi antar tim, kita bisa menggunakan SharePoint, dan untuk menyimpan semua data-data terkait unit kerja kita bisa menggunakan OneDrive.